Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah musholah Baitul Faizin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan Ketua DKM Musholah Baitul Faizin, aparat perintah dari RT 01 sampai RT 06 Perumahan Geraha Pasar Kemis, para jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengarkan ucapan atau ungkapan segala puji bagi Allah, salawat dan salam tercurah ke paduka alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad. Ketika kita mendengar mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sebagai panutan kita ahli sunnah wal jamaah. Ada bahasa mudah-mudahan, semoga kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ucapan yang dimuliakan. Itu ucapan daripada Abu Hasan Al-Maturidi. Dua. Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakannya, semoga atau mudah-mudahan kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit bahasanya. Kalau Abu Hasan Al-Maturidi itu mengatakannya yang dimuliakan. Beda dikit apa beda banyak kira-kira? Beda dikit ya. Semoga sama yang tidak pakai semoga. Ini kajian daripada untuk apa? Karena taklid dengan mu'arif itu lebih penting, lebih wajib mu'arif daripada taklid. Karena orang kalau hanya taklid itu keimanannya sebagian ulama mengatakan tidak sah. Sebagian ulama mengatakan orang yang hanya taklid itu imannya tidak sah. Apa yang namanya taklid? Hanya mengikuti dan mempercayai, itu namanya taklid. Saya bilang begini, para jamaah musholah Baitul Faizin di luar terang bulan. Ini kira-kira jamaah keluar apa cuma ngintip jendela? Bagusnya keluar apa ngintip? Nah, bagusnya keluar. Kalau tidak keluar hanya ngelihat ke jendela begini doang, itu namanya taklid. Tapi kalau bapak keluar, ngelihat pepohonan banyak sinarnya, terus ngelihat ke atas ada bulan, itu namanya mu'arrif. Makanya ketika
Bapak hanya taklid ke saya, itu imannya nggak sah. Ini kajian daripada tauhid. Kenapa? Karena Allah menciptakan yang namanya hukum syariat, hukum akal, hukum adat. 3. Ada hukum syariat, ada hukum akal, ada hukum adat. 3 nih. Ini syariat, akal, adat jangan disatuin. Kalau disatuin ribut, betul apa tidak? Ribut, makanya pisah-pisah. Hukum syariat, haram, wajib, makruh, mubah, sunnah. 5, itu namanya hukum syariat. Hukum akal, menempatkan satu perkara ke perkara yang lain, itu namanya akal. Hukum adat, kebiasaan. Nah, ketika kita hanya bertaklid saja, sebagian ulama mengatakan keimanan manusia tersebut tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak mau menggugurkan kewajiban, hanya taklid tapi tidak mau memperuntukkan ini akal atau menggali tentang masalah bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham gak kira-kira omongan saya? Nah, makanya keimanan ini sangat benar-benar dipertanggungjawabkan. Kalau hanya taklid tok, saya percaya aja sama Haji Solah, nggak usah keluar. Bener emang dia ustadz, bener dia ngajinya di sana, dia ngaji di abahnya. Yang lebih bagus itu sesudah taklid sama Abu Hasan Al-Mansur Maturidi, kita menjadi orang yang arif atau mu'arif. Yang namanya mu'arif itu adalah bersifat bijaksana. Waktunya main, waktunya kerja, waktunya tidur. Jangan waktunya berak tidur. Repot urusan itu mah ya. Waktunya masing-masing. Ada waktunya ngaji. Waktunya bercengkrama dengan tetangga, dengan istri, dengan saudara, ada waktunya. Karena 24 jam ini sesuai dengan yang kita sering ucapkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini manusia di zaman sekarang ini banyaknya hanya taklid, tidak mau mu'arif. Makanya alhamdulillah ucapan Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan hukum ngaji atau membuka kitab daripada sifat Allah yang 20 itu hukumnya fardu ain atau wajib. Kalau seumpamanya orang bumi Geraha Pasar Kemis satu tidak ada yang mengkaji rukun atau wujud kidam bako, ini satu perumahan hukumnya berdosa. Berarti kita setiap malam Jumat menggugurkan perumahan kita agar tidak termasuk wa ma rabbuka liyahlikal qura illa wa ahluha dolimun. Wa ma rabbuka, dan Allah akan meruksak salah satu kaum, illa wa ahluha, pertama ahlinya. Ahlinya iku sopo? Ahline kampung itu adalah khalifah yang bernama manusia. Illa wa ahluha dolimun, yang mana kita itu sudah 24 jam selalu mendolimi tubuh kita sendiri. Betul apa tidak? Tuh, makanya alhamdulillah Allah masih memberikan beribu-ribu nikmat. Yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Taklid. Cumantel kita kepada siapa? Satu namanya Abu Mansur Al-Asy'ari dengan Abu Hasan Al-Maturidi. Tuh mu'arif, berarti Bapak udah tahu, saya kasih tahu. Kenapa? Karena sekarang orang beribadah sudah tidak mau memakai ucapan para alimil ulama. Kalau orang sudah tidak mau memakai ucapan ulama,
Awalu yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan menghilangkan rofa'a yarfa'u atau mengangkat sifat keberkahan di alam dunia. Di akhir-akhir ini siklus alam dunia itu berkahnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panas kalau berkah sudah nggak ada. Badan kita panas, punya duit panas, rumah tangga panas, bumi sudah panas, yang ujung-ujungnya gunung-gunung pada meletus. Itu akibat ketidakberkahannya manusia yang tinggal di alam dunia. Ini akibat nggak berkah, gunung meletus, air laut naik ke daratan, panas, akibat hawa kita. Makanya kita selaku manusia yang diberikan keimanan oleh Allah sadar bahwa seminggu sekali, seminggu 3 kali, seminggu 2 kali kita terus melantunkan apa yang sudah dikarang oleh para duriat-duriat Rasulullah Sallallahu Alaihi, sebagaimana yang sering kita dengar atau yang sering kita baca, ya latif falam yazal ultuf bina fima nazal innaka latiful lam tazal ultuf bina wal muslimin. Ya latif falam yazal, ya Allah, Engkau mempunyai sifat Asmaul Husna yang di antara 99 huwar rahmanur rahimul malikul kudus, kesananya ada al-latif, sifat kelembutan, lembut. Kita rumah tangga sama istri nggak pernah berantem, itu namanya sifat kelembutan Allah. Kita mau sholat, itu namanya sifat kelembutan Allah. Kita mau duduk di majelis taklim, itu adalah sifat kelembutan Allah. Ini kalau nggak ada sifat kelembutannya Allah, malam Jumat mendingan nonton sinetron, betul apa tidak? Tuh, ngegosip, apalagi atau sambil ngaji juga main HP mah bisa ini gitu kan ya. Berarti itu kalau yang ngaji sambil mainin HP, apalagi dia chattingan sama selingkuhannya gitu kan ya, berarti ini kelembutannya hanya sedikit sekali gitu kan ya. Ya latifal lam yazal utubina fima nazal, itu bahasanya apa ya, idopat sifatil mausub. Meskipun engkau belum ingin memberikan kelembutan kepadaku ya Allah, aku tahu bahwa engkau sering menurunkan sifat kelembutan kepada seluruh manusia. Meskipun engkau masih benci ataupun bendu. Nah ini bukan berarti Allah benci dengan manusia. Meskipun engkau belum ingin menurunkan sifat kelembutan terhadapku ya Allah, khusus pembaca ya latif nih, karangannya Abdurrahman Al-Atos. Tapi setidaknya engkau jangan lupa menurunkan ultuf bina wal muslimin. Seluruh manusia khususnya yang bersifat muslimin, muslimat, itu turunkanlah ya Allah yang namanya sifat latif, sifat kelembutan. Binatang pengen makan kita kasih air, tuh kelembutan Allah. Baru datang nggak ikut marhabaan langsung makan jajanan itu gitu kan ya, itu namanya latif gitu kan. Latifnya Allah seperti itu tuh. Habisnya nggak ngomongin orangnya ada di samping saya itu kan ya. Saya yang dari tadi datang belum makan semangka ini. Enaknya ngaji NU tuh seperti ini Mas Fitri nih. Enaknya. Makanya kita ketika sudah mengkaji daripada Abu Mansur Al-Maturidi dengan Abu Hasan Al-As'ari, dua ya. Karena patokan kita itu Abu Hasan Al-As'ari yang wafatnya 324 Hijriah, Abu Mansur Al-Maturidi itu wafatnya 333 Hijriah. Yang harus kita anut, taklidkan kita.
Karena kenapa? Kita sebelum ketemu sama Rasulullah, ketemu sama para anbiya, ketemu para yang sering kita baca, Nabi Ibrahim, Ismail, dan lain sebagainya, yang paling terendah kita akan bertemu dulu dengan para alimil ulama, ustad-ustad. Kalau sama saya mah nggak ketemu, mungkin saya mah di dalam neraka kali gitu kan ya, gitu kan ya. Mana iya Salahuddin kok nggak ada, taunya kecekek batu di neraka begini aja gitu kan ya. Nanti ketemu dulu sama Abu Hasan al-Asy'ari dengan Abu Mansur al-Maturidi. Oh, ini pengikutku yang kemarin saya ulas. Maaf, bukan berarti saya enggak kata Mas Fitri mah ojo sampai ngelali noe kaji katanya ke gerah gitu kan ya. Tenang kata saya gitu kan ya, bukan ngerasa saya ngegampangin. Habis kadang-kadang acara itu banyaknya malam Jumat, 7 hari. Saya juga kadang-kadang berpikir, Ustaz Yayat, Pak Abi Sofyan, kenapa saya nyeritainnya kematian aja, pas saya cepat mati kali ini ya gitu kan ya. Bentar-bentar diundang 7 hari. Bentar-bentar itu 7 hari. Malam Jumat kemarin saya harus ngisi di sini. Saya bilang sama Mas Fitri, Mas, gimana kalau seumpamanya malam Jumat depan aja? Khawatir saya malam Jumat ini juga ada yang ngisi gitu kan ya. Ntar saya bohong lagi aja urusan ini. Tapi saya perhatiin tamu yang datang ke rumah, alhamdulillah nggak ada undangan. Kalau saya mau nolak, awalnya sudah menolak. Lah kaji katanya, gitu jawabannya tuh. 7 hari mah nggak ada lagi katanya. Kalau pengajian malam Jumat masih ada katanya Jumat depan. Ye katanya gitu. Atau 7 hari juga masih ada besok. Atau lu yang mati kata saya ya. Kenapa ini Abu Mansur al-Maturidi dengan Abu Hasan al-Asy'ari? Karena sudah menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita harus ingat bahwa kita itu yang paling selamat nanti di penghujung ila yaumil qiyamah hanya yang mempunyai paham ahli sunnah wal jamaah. Kalau disingkat jadi aswaja. Cirine ahli sunnah wal jamaah iku nopo-nopo. Siji, waduh ngomong Jawa ya kan ya. 1, orang yang selalu sholat berjamaah 5 waktu. Orang yang selalu berjamaah 5 waktu. Kedua, orang yang tidak berani menceritakan kejelekan sahabatnya. Berarti kalau masih ada yang mau menceritakan kejelekan sahabat, berarti itu bukan aswaja, bukan orang NO gitu kan ya. Bukan orang NU. Karena memang ketika kita dipilih sama Allah tinggal di NU itu sangat enak, Pak. NU itu singkatannya sampai sekarang saya nanya sama Mas Fitri belum tahu. Mas Fitri, saya mau nanya, singkatan NU itu apa? Nahdlatul Ulama kaji, salah. Sing jenenge NU iku numpang urip. Sing jenenge NU itu numpang urip. Berarti kalau orang yang namanya numpang harus manut. Betul apa tidak? Tuh. Kalau nggak manut kata Allah, los silahkan cari pangeran selain saya. Makanya kita harus manut. Manut sama siapa? Atiullaha kepada Al-Quran. Wa atiur rasul hadis. Wa ulil amri minkum kepada pemerintah. Fa in tanaza'tum bisyai'in farudduhu ilallah. 4, 5 karo kias. Quran, hadis, ijma, qaul ulama, kias. 5. Yang ketiga, tidak pernah ragu imannya akan datang, tidak pernah ragu keimanannya dan diberikan keyakinan yang sangat kuat. Makanya ahli sunnah wal jamaah mah, orang NU mah meskipun punya duit 100.000 dia mah ketawa aja. Bodoh amat, gimana besok gua nggak punya pinjem duit gitu kan ya. Tuh gimana lagi aja besok, saya mah nggak mikirin besok. Kayak nggak pernah ketemu sama Nabi Khidir aja. Yang selanjutnya, mengimani kodo bagus dan jeleknya itu semuanya dari Allah. Bagusnya Allah ciptakan, jeleknya Allah ciptakan. Makanya kalau bagus harus dimudofkan sama Allah, disendehkan sama Allah. Kalau jelek nggak boleh disenderkan sama Allah. Kok kamu mabok aja sih Mas Fitri? Sudah kehendak Allah, hobat begitu kan ya, enak begitu mah tuh. Ngejablay melulu atau sudah kehendak Allah katanya gitu. Yang jelek tidak boleh disenderkan sama Allah. Makanya ketika kita ngaji
kitab 20 sifat 20 itu mau bagus mau jelek semuanya sudah menjadi kudrot dan irodahnya Allah. Kudrot irodat. Tangan ini kawasa nih, pegang gelas kawasa, pegang apapun kawasa, tapi tangan ini enggak. Ini malaikat rokib dan ini malaikat atid. Filosofinya yang 10 itu. Padahal ini malaikat katibin, ini malaikat kiroman. Kiroman sama katibin. Di sini nurani, di sini tirani. Dua. Apa sih yang namanya tirani? Nih. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, Allah paling pertama itu menciptakan yang namanya malaikat, wa fi riwayatin setan, fi riwayatin jin, wa fi riwayatin jan, wa fi riwayatin ajazil. Sopo sing jenenge ajazil? Sebagian ulama berpendapat adalah malaikat karena ibadahnya sangat luar biasa. Ajazil ini ibadahnya sangat luar biasa. Ketika Allah mau menciptakan Nabi Adam alaihi salam, ini Ajazil demo sama Allah, kudrotnya. Ya Allah, kenapa sih harus menciptakan manusia? Manusia pada ngelunjak ya Allah gitu kan ya. Kadang-kadang udah dikasih enak, nggak pernah bersyukur. Mendingan nyiptain malaikat aja ya Allah lebih banyak. Tapi kan kata Allah berbicara dalam Al-Quran, wallahu yahtassu birahmatihi mayasya. Wis. Kon menengai kata Gusti Allah kalau bahasa orang Jawanya. Udah, diam aja lu Ajazil. Setelah itu setelah Allah menciptakan Nabi Adam, ini Ajazil di antara 1000-an malaikat menyembah kepada Nabi Adam, tapi Ajazil tidak menyembah. Begini aja Ajazil mani. Jil, atau kenapa lu nggak nyembah Nabi Adam? Sorry ya Allah, dia mah terbuat dari tanah, saya mah dari api ya Allah. Tuh. Makanya hati-hati, bersifat ibadah itu ada yang bersifat ajazil, ada yang bersifat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati dengan taklid itu. Kenapa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi kita harus menjadi orang yang mu'arif? Agar kita benar-benar menjadi ahli sunnah wal jamaah yang mempunyai keyakinan dari pagi hingga sore bahwa Allah tidak akan memutus rizki manusia karena mulut kalau masih bergoyang atau mengunyah makanan, maaf, kubul atau dubur mengeluarkan angin, itu rizki manusia nggak pernah habis. Betul apa tidak? Tuh. Pokoknya ketika kita nggak punya duit nih Mas Fitri, duh duitnya habis kayaknya, minjem ke warung udah nggak boleh, lihat ke tubuh. Kalau mulut masih bisa ngenyom, makan permen, makan semangka, makan martabak, pantat masih bisa kentut, berarti itu rizki milik masih ada. Ini khawatirnya mulut nggak kenyom. Begini aja mulutnya nih. Hati-hati tuh. Makanya kalau ada yang begini aja tuh cepat mati orangnya tuh begitu tuh. Ini saya perhatiin Ustadz Yayat kayaknya mulutnya begini aja nih. Rokokan enggak gitu kan ya. Jajan enggak, dia nganterin obat aja kerjaan gitu kan ya. Masuk angin ke dalon, angin nggak bisa keluar, pok ke dada, mati orang itu kan ya. Nah ini pokoknya kalau pantat masih embul-embulan, keluar angin, dut atau wudhu lagi ji, ambil wudhu lagi. Karena kenapa ketika kita setiap sholat harus wudhu, subuh, wudhu, sholat subuh. Itu antara dosa isya dengan subuh, dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan wudhu, belum sholatnya. Kita tuh wudhu nggak sholat juga itu kan ya. Makanya ntar musola Baitul Faizin gak ada yang sholat, wudhu doang, balik lagi ke rumahnya gitu kan ya. Ini menceritakan keawaman manusia. Dosa dari subuh ke dohor itu diampuninya ketika kita mengambil wudhu waktu sholat dohor. Dosa dohor sampai ke asar diampuninya ketika kita mengambil wudhu waktu sholat asar. Begitupun selanjutnya dosa dari asar ke maghrib diampuninya ketika kita mengambil wudhu sholat maghrib. Terus isya berputar 24 jam tuh. Tidak boleh mempunyai perasaan menjelekan batur.
orang. Makanya saya pernah membaca salah satu keterangan Anas bin Malik, barang siapa ahli ilmu, dia mengatakan atau mempunyai perasaan seumpamanya nih Mas Fitri orangnya pemalas, bodoh. Terus saya ngomong, si Fitri bodoh, malas amat nggak pernah ngaji, itu amal saya hancur semuanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ih, ngeri makanya. Ketika ada jamaah yang sering datang ke saya, maaf haji, saya di Geraha nggak pernah ngaji, bodoh amat, emang gue pikirin itu kan ya, saya begitu aja ngomongnya. Pahala bukan buat gue, buat lu gitu, dalam hati tapinya gitu kan ya. Enggak ngomong ke orangnya mah. Emang ada suka Pak Haji yang begitu? Ada. Kalau ada kebutuhan kan datang ke saya. Terus suka, maaf Pak Haji saya nggak pernah hadir pengajian Geraha. Oh, kan saya takutnya Mas pulang kerja jam 4, jam 5, maghribnya takut mau nganterin istri beli beras, beli keperluan. Itu mah terserah Mas, silahkan. Karena ngaji mah bukan harus melihat siapa pengajarnya. Ngaji itu menghidupkan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak, katanya takut ke haji Cilinga-Cilingo, enggak pernah ngeliatin saya. Lah bodoh amat, itu saya bukan malaikat itu kan ya saya. Suka ada aja tuh orang yang datang, maaf haji nggak pernah ngaji. Lah sia aya butuna doang kain gitu kan ya. Mungkin itu orang nguji keikhlasan saya gitu. Yang selanjutnya, orang yang mempunyai aswaja atau ahli sunnah wal jamaah tidak pernah mujadalah. Mujadalah itu apa? Kemarin yang sering kita dengarkan, perdebatan dan perbedaan. Kalau kita sudah menjadi orang yang mu'arif, nggak akan menjadi perbedaan. Kenapa? Antara sahabat muhajirin dengan sahabat ansor, Rasulullah belum dimakamkan, udah ribut. Ini siapa ya penerusnya ya? Siapa ya penerusnya Rasulullah ya? Siapa ya penerusnya Rasulullah ya? Tuh. Sampai sekarang. Karena yang namanya khilafiyah itu ila yaumil qiyamah, sebelum Imam Mahdi turun. Terus-terusan aja perbedaan dan perdebatan ada. Betul apa tidak? Setelah Rasulullah dimakamkan, yang menjadi khalifah ini Siti Aisyah apa Sayyidina Ali? Terus diperdebatin. Dipitnahlah Sayyidina Ali. Dipitnahlah Sayyidina Siti Aisyah, disebut jablay dan lain sebagainya. Tuh perdebatan karena udah terbiasa. 4, itu siasat tentang masalah siasat ketuhanan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 6 apa berapa gitu. Kaum-kaum Khawarij pada keluar, kaum-kaum Syiah sekarang pada diperlihatkan sama Allah tuh. Mana yang Syiah, mana yang Khawarij, mana yang ahli sunnah wal jamaah, dilihatin sama Allah. Oh dia ahli sunnah wal jamaah, oh dia Syiah, oh dia Khawarij, oh dia kaum Mu'tazilah. Allah perlihatkan. Makanya hati-hati, ini kita ikutnya kemana? Ke Mu'tazilah atau ke Khawarij atau ke Syiah? Enggak, saya pengen ahli sunnah wal jamaah. Kunut enggak, ngeriung ikut karena ada berkatnya gitu kan ya. Nah ini kadang-kadang nih. Tapi nggak dipermasalahkan antara kunut dengan tidaknya mah. Tidak pernah mujadalah. Kenapa? Dan sebagainya. Jangan. Karena perbedaan dan berbeda pendapat itu bukan untuk dijadikan gondok-gondokan, tetapi untuk dijadikan rahmatan lil alamin. 1, edukasinya, kalau bahasa prinsipnya setelah kita berbeda pendapat, oh berarti ilmu kita masih rendah. Dan selanjutnya kita harus terus menggali tentang masalah keagamaan yang bagaimana harus kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, jangan mujadalah. Apalagi sampai kita itu situ katanya nggak pernah nurut gini dan lain sebagainya. Tuh berarti kalau dia sering mujadalah, dia tidak pernah mengkaji sifat 20. Ada kudrot, ada irodat, ada katibin, ada kiroman, ada nurani, ada tirani. Tirani ini keluarnya dari ajazil. Kalau nurani ini keluarnya dari akal. Akal itu cahaya. Cahaya itu adalah sebagian daripada ruhnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang sering mujadalah, berarti nggak pernah mendapatkan cahaya daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh sering mujadalah, terkecuali
cerdas cermat, bertukar pemikiran, nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau debat, apalagi mujadalah menjelekkan dengan satu dengan sama yang lain, udah. Ini yang sekarang serang terjadi Kak Haji, katanya bagaimana? Nggak usah ikut kita masuk ke dalam fitnah tersebut, selesaikan diri kita, nggak usah ngurusin orang lain. Betul apa tidak? Ini katanya Azaitun, jauh-jauh amat ke Azaitun, atau diri kita juga masih banyak yang salah, betul nggak? Nggak usah ngomongin sana, ya itu mungkin sudah kelihatan sama Allah. Itu Syiahnya, itu Khawarijnya, itu Mu'tazilahnya. Saya bukan golongan mereka, saya itu adalah orang yang ingin mendapatkan syafaat di baginda Nabi besar Muhammad. Selanjutnya, ahli sunnah wal jamaah itu tidak pernah mengkufurkan ahli kiblat. Tadi, kalau orang sudah merasa benar, nih si Fitri nih pemalas, tukang mabok nih orang, blow on gitu kan, ya udah nih. Berarti amal saya itu bakalan hancur. Ibadah saya, sholat saya, bacaan Quran saya, mana cuma baca kulhu doang lah gitu kan, ya hancur semuanya, hilang aja semuanya tuh. Makanya ini tirani yang paling khawatir nih, mau ditulis nggak jadi karena ada ajazil. Terus tugas saya mah ya Allah, kata ajazil, setelah engkau ciptakan akan mengganggu umat Nabi Adam, akan mengganggu Bani Adam ila yaumil qiyamah, ila ajalihi, sampai ajalnya akhir, terus diganggu sama ajazil mah. Makanya berbeda antara ajazil dengan yang namanya wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya, orang yang mempunyai pemahaman NU, kalau enggak Nahdlatul Ulama, dia mau sholat di belakang orang yang terlihatnya bodoh. Saya ahli kiroat, ya model contoh Ustaz lihat gitu kan ya, pas ngeliat yang jadi imamnya Mas Yoko, gua puyeng si Yoko jadi imam begini ya, mana kalau jualannya dia jualan cangcut aja sempak gitu kan ya, atuh lu mikirannya ke situ sih. Mau menjadikan imam siapapun orangnya, mau betato, mau rambutnya gondrong, ketika kita masuk ke musala Baitul Faizin ada orang yang sedang sholat, kita pengen punya pahala berjamaah, ikut di belakang. Enggak tahu ternyata dia bukan sholat fardu, sholat sunnah. Bagaimana Pak Haji? Atau terusin fardu kita mah, betul apa tidak? Terkecuali ada yang ngasih tahu, jangan, dia udah sholat sunnah, tuh baru kita bisa sendiri. Allahu Akbar, ragu. Ini orang sholat sunnah apa sholat fardu ya? Sunnah apa fardu ya? Celingang, nggak ada orang ini ya. Atau kita mau fardu, dia mah sunnah. Terus itu lagi yang tadi jadi imam itu malah ngebecandain, woi aku mah sunnah tahu, katakan ya, itu dia ragu. Yang fardu jadinya dia berhenti sholatnya, atau udah assalamualaikum atau dia keluar. Paling di belakang kata dia, aduh padahal gua banyak tatonya nih, gondrong, rambut begini, aduh jadi imam. Tuh hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena satu musola, satu masjid ini tidak boleh ada dua imam. Beda terkecuali kita di rest area, perjalanan kita jauh. Masjid sudah pada pinter sekarang mah dipisahin. Khusus sholat jamak qashar gitu kan ya. Ada di aula tersendiri di rest area. Kenapa? Karena ketika kita melaksanakan jamak qashar itu nggak boleh di rumah. Kalau di rumah jatuhnya kodok. Yang sering saya ungkapkan, kalau saya sering melaksanakan perjalanan jarak jauh 3 hari 3 malam, melaksanakan maghrib dengan isanya, mau takdim mau takhir itu di Pasir Gadung. Ketiduran saya pas Pasir Gadung di Pasar Kemis. Ketiduran saya di Pasar Kemis, di sini saya ngerjainnya nih di PDAM. Sebelum datang ke rumah. Kalau ke rumah jatuhnya maghrib 3 rakaat kodok, isya adaan. Bapak pulang ke Jawa, serut, nggak usah ribut sholat di jalan. Perkiraan ada setengah kilo lagi nih, 500 meter lagi ke rumah yang kita tuju. Nyari musola, nggak ada musola, atau nyari pos kamling kayak apa, ngegelar sejadah gitu kan ya kalau nggak malu mah. Oh rumahnya Abi Sofyan belah sana nih, udah kebaca sama kita, seret, mundur, di sini kita ngopi dulu gitu kan ya. Makanya ketika jamaah ziarah keliling Wali Songo dengan saya, Ji mau sholat kapan ini, jangan suka ngomongin sholat sama saya mah, saya bukan orang Yahudi kan situ kan ya, saya gitu kadang-kadang.
Aduh tenang mikirin sholat, saya juga sama orang Islam gitu kan ya. Ada orang yang suka sosokan, di sholatnya begini amat. Kata saya, iya ya, emang kalau ngurusin orang bodoh begini kadang-kadang saya gitu kan ya. Udah mepet ke waktu, insya Allah pasti Allah bakal ngasih kelancaran. Yakin itu. Pernah saya perjalanan 2 bis, ribut di bis. Yang satu, kalau bis saya mah atau adem. Saya omongin, karena ketika kita sudah melewati 80 kilo, 100 kilo, Allah memberikan sifat ruhsoh. Apa sing jenenge ruhsoh? Kemurahan. Kalau dikasih kemurahan, kamu enggak mau, Allah benci. Dohor berhenti, asar berhenti, atau kesuwen, nggak bukan nyampe-nyampe ke Jawa Tengah itu mah ya. Udah bablasin aja tuh rest area, rest area. Kemarin saya perjalanan ke Jawa Timur, segitu teman saya yang saya anggap Ustadz LC, lulusan Kairo. Ji, sholat sih, wis sampean sih sing sholat, aku mangkoy. Lu sholatnya bagaimana sih Ji? Lah, tuh pengen tahu. Ntar aja ikutin gua pengen tahu mah. Ujung-ujungnya pulangnya, mangkane Ji, lamun sholat impi, ini kami masih bodoh, ngomong kalau masih bodoh itu kan ya. Gitu. Ada jama, ada kosor, gunain kosor. Bapak mudik, turun di stasiun ataupun di terminal bis, di situ sholatnya tuh enak. Kalau kita mau sholatnya jama takhir, berarti asar dengan duhur itu disatukannya di waktu asar. Ngerjainnya 5:30 bisa. Jam 6 kurang seperempat bisa. Orang cuman hanya 2 rakaat kok, betul apa tidak? Tuh dohor 2 rakaat, asar 2 rakaat, enak Ji ya. Terus seperti itu bisa jadi rumah, bisa. Bagaimana bisanya? Isi mobil full bensinnya, lu muter-muter Tanjung Kait, Merak, Blaraja, terus lu dapetin 100 kilo, lu dapat bel kosor tuh. Itu cuman kayak orang gila aja sih begitu mah ya. Iya, asalkan kilometer udah dapat nih 100 kilo. Muter aja Puri Jaya, Kemis kayak orang tawaf. Atau gila itu makanya orang begitu mah ya. Terus udah dapat 100 kilo, boleh jama. 1, kedua binatang buas. Mau sholat berjamaah, mau sholat dohor ngambil air keluar. Tapi sekarang mah kula udah pada di dalam rumah ya. Kalau kita kan di kampung maaf lah. Di rumah mbah ataupun di rumah mbah kangkung di Jawa pasti kan kadang-kadang sumurnya masih nyatu dengan masyarakat. Ulama logikanya ketika kita ada binatang buas mau sholat mau ngambil wudhu itu nggak bisa karena ada binatang kalau keluar seumpamanya metu dicaplok aja sama ular anaconda kayak sama apa namanya macan kayak apa singa boleh tuh jama. Tuh enaknya kita kalau seumpamanya sudah mengetahui atau mu'arif tentang masalah jama' qashar. Jadi nggak ada yang ditinggalkan sholat itu. Enak. Makanya sholat saya mah ketika perjalanan itu dohor 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib tetap 3, isya 2. Subuh katanya Pak Haji, atau jangan dikurangi, dia mau udah 2 doang itu kan ya masa 1 rakaat. Qashar itu dicendekan, dipendekkan. Kalau seumpamanya saya ke mana? Gunung Santri, Banten, Gunung Santri, Cikadun, boleh nggak dikosor? Tidak bisa, hanya bisa dijama. Dohor dengan asar disatukan, tetap dohor 4, asarnya 4, disatuin doang itu mah. Ada jama, ada kosor. Duh Pak Haji penasaran amat pengen tahu. Ntar kita ngadain jarah itu kan ya baru tahu prakteknya. Nih, oh kayak gini ya. Terus kalau di rumah saya gunain seperti ini bisa nggak? Ya tuh nggak bisa di rumah mah. Pulang kerja, simple Islam itu. Bapak kerja di Jatake, belum sholat asar karena ngobrol terus di pabriknya. Udah aja ketika ngedenger sholat berkumandangnya adzan di pengeras suara di masjid ataupun di musola pabrik, azam. Saya akan melaksanakan sholat asar di rumah aja. Datang ke rumah jam 5:30 masih keburu sholat asar 4 rakaat. Betul apa tidak? Tuh udah bilang wah udah habis waktunya. Waktu kamu yang habis kali itu mah ya gitu kan ya. Waktu Allah mah nggak ada yang habis. Makanya nih jam yang kita pakai nih jam yang kita lihat ini kan cuma hanya tetenger ini mah. Ya cuma hanya tetenger doang. Oh sekarang bukan berarti waktu duha itu habis, waktu dohor itu habis jam 2:30, jam 3, enggak. Ketika kita ngedengar adzan di masjid, Allahu Akbar, aduh, saya baru dapat 1 rakaat ini sholat dohor.
Gimana ini 3 rakaatnya ini ya? Atau itu mah hanya memberikan isyarat waktu dohor mau habis, waktu asar mau datang. Makanya suka ada orang dulu, kiai dulu, ulama dulu, setelah adzan itu nggak langsung qomat. Ada yang namanya sholawatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgili zalimin bi zalimi wa akhrijna min baini salimi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pokoknya kalau seumpamanya para jamaah keluar daripada tadi definisinya yang disebutkan ahli sunnah wal jamaah, terus kita nggak termasuk tersebut, berarti kita nggak termasuk ucapan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau sholat dengan siapapun itu kita harus berjamaah. Sering saya ulas ketika kita di pabrik, ada teman kawan kita yang dulunya pemabok, kawan kita yang dulunya orang perampok, ketika kita datang ke musola, loh Habis Sofian dulunya Badung sekarang lagi sholat itu kan ya, jamaah kita di belakangnya. Kalau memang kita ragu dengan keimanan dia, dengan keimanan imam tersebut, tunggu sampai dia selesai sholat. Dia udah ngucapin Assalamualaikum, Assalamualaikum, baru kita sholat. Jangan sampai dia masih sholat, dia masih ruku, dia masih tahiyat, kita langsung ngegas Allahu Akbar, gitu kan ya, kaget dia begitu urusannya tuh. Jadi kita jangan sampai misah, selesaikan dia dulu sholat, baru kita sholat. Kalau kita tidak mau sholat berjamaah, kenapa? Seperti itulah yang namanya kata Abu Mansur Al-Maturidi, orang yang dimuliakan Allah Subhanahu. Di mana dimuliakannya? Nanti kelak di akhirat. Kata Abu Hasan Al-Asy'ari, semoga para jamaah dimuliakan. Kata Abu Mansur Al-Maturidi, udahlah Abu Hasan gak usah pakai semoga, dia semuanya mah orang dimuliain ini kan. Tapi kadang-kadang manusia mah ada yang suka butuh, karena orang yang suka butuh sama pahala. Kalau orang butuh sama pahala, berarti ada bahasa, ada kata-kata semoga barang siapa yang membaca ratib, barang siapa yang membaca Yasin malam Jumat, itu hatinya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu buat orang yang keimanannya masih awam. Tapi kalau buat kita mah sudah tidak membutuhkan itu lagi. Yang kita butuhkan adalah daripada keridoannya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah kalau sudah ridho, apapun itu yang namanya pahala sudah tidak kita gubris lagi. Yang kita butuhkan adalah hanya irodah dan kudrotnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mempunyai sifat kudrot dan irodat. Wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi hiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat ilmu hayat sama basor kalam qadiran aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Allah mempunyai sifat qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri dengan datnya sendiri. Allah tidak mempunyai musuh, itu mah hanya bahasa kita. Allah mempunyai musuh yang namanya setan, tidak. Allah tidak mempunyai musuh, itu mah hanya bahasa lugot manusia, hanya bahasa lugot makhluk terhadap Allah Subhanahu. Barang siapa orang yang menyulayani, barang siapa orang yang tidak patuh terhadap perintah Allah, itu namanya musuh Allah. Bukan Allah punya musuh setan segala dan lain sebagainya. Allah kalah sama setan gitu kan ya tuh.
Yang namanya musuh, saya mau mencilakakan Mas Fitri mau mencelakai saya, itu namanya musuh. Tapi Allah mah tidak mempunyai sifat musuh. Kenapa? Karena Allah yamuhu binafsihi. Saya tidak membutuhkan malaikat, tapi malaikat yang membutuhkan saya, kata Allah. Saya tidak butuh manusia beribadah semuanya, karena tidak ada keuntungan buat saya. Saya seumpamanya manusia bermaksiat semua, tidak ada kerugian buat saya, karena Allah yamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, irodat. Itu yang 7 namanya sifat salabiyah, bukan sifat nafsiyah. Yang namanya sifat nafsiyah itu semodel haya, sama, qadiran, basiran, mutakaliman. Mudah-mudahan kita bahas di akan Jumat yang akan datang. Munajat kepada Allah, setiap kita ketika diambil nafas ataupun arwah oleh Allah, kita sedang dalam keadaan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yushari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'alna min ahli la ilaha illallah wa ahyina ma'ala ilaha illallah wa amitna bila ilaha illallah wa adkhilna al-jannata ma'ala ilaha illallah bimannika wa judika wa fadlika wa karamika birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, acara taklim pada kesempatan malam hari ini telah kita dengarkan bersama. Semoga kita semua bisa lebih baik lagi di kehidupan yang akan datang.